Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila Dujana dari kelas MJ 402, jurusan Manajemen PJJ S1 dengan NIM 240201010131. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang analisis investasi sektor ekonomi Indonesia tentang hilirisasi nikel dan ekosistem baterai kendaraan listrik atau EV, yaitu peluang, kebijakan, dan peran investasi asing dalam mendorong transformasi ekonomi bernilai tambah di Indonesia, yang mencakup 42%-nya adalah cadangan nikel dunia yang ada di Indonesia, dan 584,1 triliun rupiah dua realisasi investasi di hilirisasi 2025 atau sekitar 6 miliar US dollar sesuai dengan komitmen investasi CATL pada tahun 2025. Nah, di sini saya ada beberapa pembahasan, yaitu yang pertama latar belakang yang berupa gambaran umum dan perkembangan sektor hilirisasi nikel dan ekosistem EV. Lalu B1 sampai B3 yaitu daya tarik dan tren investasi, faktor penarik investor, dukungan kebijakan dan tren nilai investasi ke 5 tahun ke depan. B4, investor asing utama itu profil perusahaan multinasional yang berinvestasi. B1, B5 sampai B6, dampak, peluang, dan tantangan, yaitu lebih ke kontribusi ke ekonomi nasional serta resiko yang dihadapi investor. Yang pertama yaitu latar belakang. Nah, di sini ada gambaran umum dari sektor. Indonesia memegang 42% cadangan nikel dunia, menjadikannya produsen nikel terbesar global. Sejak larangan ekspor biji nikel mentah tahun 2020, pemerintah membangun ekosistem hilirisasi terintegrasi dari tambang, smelter, hingga produk baterai kendaraan listrik atau EV. Rantai nilai kini mencakup penambangan, lalu ke smelter atau HPAL atau RKEF, lalu ke prekursor dan katoda, lalu ke sel baterai, lalu ke kendaraan listrik, dan daur ulang. Didukung Indonesia Battery Corporation atau IBC dan Danantara sebagai kendaraan investasi negara. Perkembangan sektor dalam angka. Nah, seperti yang kita tahu, pada tahun 2020, pemerintah telah melarang ekspor biji nikel mentah, yaitu pada tahun 2020 itu telah menjadi titik awal akselerasi hilirisasi. Lalu, realisasi investasi hilirisasi pada tahun 2024 meningkat sebesar 407,8 triliun, yaitu 23,8% dari total investasi nasional. Dan pertumbuhan investasi hilirisasi 2025 mencapai 584,1 triliun, yang itu naik sekitar 43,3%. Lalu ada target produksi baterai EV nasional pada tahun 2020 butuh sekitar kurang lebih 35 miliar US dollar investasi ekosistem. Lalu yang kedua ada analisis investasi. Faktor utama daya tarik investor. Yang pertama ada cadangan sumber daya alam terbesar. Sekitar 42% cadangan nikel dunia menjadikan Indonesia pemasok bahan baku baterai EV yang tak tergantikan. Lalu yang kedua, kepastian regulasi hilirisasi. Larangan ekspor biji mentah memaksa nilai tambah diproses di dalam negeri, menciptakan captive market bagi investor smelter. Lalu yang ketiga, insentif fiskal. Tax holiday hingga 20 tahun, tax allowance, dan pembebasan bea masuk untuk proyek hilirisasi strategis. Keempat, ekosistem terintegrasi hulu hilir. Kawasan industri seperti EMIP dan EYIP menyatukan tambang, smelter, dan pabrik prekursor atau katoda dalam satu lokasi untuk menekan biaya logistik. Nah, yang terakhir, permintaan EV global yang tumbuh pesat. Transisi energi dunia mendorong kebutuhan baterai lithium ion berbasis nikel yang terus meningkat. Kebijakan dan dukungan pemerintah.
Yang pertama ada larangan ekspor biji nikel pada tahun 2020 yang mewajibkan pengolahan di dalam negeri sebelum diekspor, memicu gelombang investasi smelter. Lalu, yang kedua, Indonesia Battery Corporation dan Danantara, BUMN dan lembaga investasi negara yang menjadi mitra strategis dalam proyek ekosistem baterai EV. Lalu yang ketiga, RPJMN 2025 sampai 2029 menargetkan kontribusi investasi hilirisasi sekitar 3.464,5 triliun dengan nikel sebagai komoditas prioritas utama. Yang keempat, UU Cipta Kerja dan Kemudahan Berusaha yang menyederhanakan perizinan investasi atau OSS dan meningkatkan kepercayaan investor asing atau PMA. Lalu yang terakhir, insentif fiskal hilirisasi, tax holiday, tax allowance, dan fasilitas kepabeanan untuk proyek prioritas nasional. Tren realisasi investasi nasional pada tahun 2021 sampai 2025. Berikut saya cantumkan untuk tabel tren realisasi investasi nasional dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Jadi setiap tahun bisa dilihat ini tuh bertambah dari tahun 2021 901 lalu ke 2022 1207 sampai ke 2025 yaitu menjadi 1931. Dengan catatan realisasi investasi tumbuh konsisten setiap tahun sejak 2021. Bahkan saat kondisi ekonomi global penuh ketidakpastian, tahun 2025 mencatat rekor tertinggi yakni sebesar 1.931,2 triliun atau kurang lebih 12,7% melampaui target pemerintah. Kontribusi hilirisasi dan nikel terhadap investasi. Untuk realisasi investasi hilirisasinya, saya itu contoh 2024 dan 2025. Kurang lebih naik 43,3%. Porsi hilirisasi naik 23,8% pada tahun 2024 menjadi 30,2% di 2025 dari total investasi nasional. Untuk rincian sektor mineral tahun 2024 ini berbentuk triliun. Dengan yang pertama komoditas nikel yaitu senilai 153,2 triliun, tembaga 68,5 triliun, bauksit 21,8 triliun, timah 1,6 triliun dan dari semua ini dari keempat komoditas ini dapat ditotal menjadi 245,2 triliun. Industri baterai kendaraan listrik menyumbang 8,4 triliun rupiah tersendiri pada tahun 2024. Masih tahap awal, namun tumbuh cepat seiring masuknya CATL dan mitra baterai lain. Investor dan perusahaan asing utama. Yaitu yang pertama, nama perusahaannya CATL berasal dari Tiongkok. Untuk nilai investasinya sekitar 6 miliar US dollar. Dengan fokus proyeknya ekosistem baterai lengkap seperti tambang, HPHL, prekursor, katoda, sel, dan daur ulang. Lalu yang kedua, Tsingshan Holding dari Tiongkok juga. Untuk nilai investasinya 350 juta US dollar kurang lebih yaitu litium. Untuk berfokus proyeknya smelter nikel kobalt dan pabrik litium untuk bahan baku baterai. Yang ketiga ada Vale, Huayou, dan Ford dari Kanada, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Untuk nilai investasi senilai 4,5 miliar US dollar berfokus pada proyek HPAL Pomala, MHP nikel kobalt untuk baterai EV. Lalu ada LG Energy Solution dari Korea Selatan. Untuk nilai investasinya 9,8 miliar US dollar. Batal. Fokusnya proyek Titan terrealisasi 1,9 miliar US dollar sebelum mundur 2025. Dan Danantara BUMN Indonesia 30% saham konsorsium menggantikan porsi mitra asing yang mundur menstabilkan iklim investasi.
LG Energy Solution mengundurkan diri dari konsorium IBC pada April 2025. Posisinya digantikan oleh konsorsium yang dipimpin CATL bersama Danantara. Selain itu, Singapura, Hong Kong, Jepang, dan Amerika Serikat konsisten menjadi negara asal FDI terbesar ke Indonesia secara keseluruhan. Dampak investasi asing terhadap sektor dan ekonomi. Yang pertama, kontribusi PDB nasional. Hilirisasi nikel menyumbang sekitar 0,45% terhadap PDB nasional, bagian dari total kontribusi hilirisasi 0,6% sampai 0,7% dari pertumbuhan ekonomi, kurang lebih 5%. Penyerapan tenaga kerja. Realisasi investasi 2025 menyerap 2,71 tenaga kerja secara nasional, dengan sektor hilirisasi sebagai kontributor signifikan. Posisi dalam rantai pasok global. Indonesia membangun ekosistem baterai EV terintegrasi hulu hilir pertama di dunia, meningkatkan daya tawar dalam rantai pasok kendaraan listrik global. Yang terakhir, ruang tumbuh FDI. Kontribusi ekonomi Indonesia 40% dari ASEAN, namun porsi FDI baru 14-15% dari total FDI masuk ASEAN, sekitar 240 miliar US dollar pada tahun 2024, dan potensi masih besar lagi. Peluang dan tantangan investor asing. Peluangnya, cadangan nikel dan mineral kritis terbesar dunia menjamin pasokan jangka panjang. Yang kedua, pasar domestik besar dan tumbuh untuk kendaraan listrik di Asia Tenggara. Insentif fiskal, tax holiday, tax allowance untuk proyek hilirisasi strategis. Dukungan kelembagaan seperti IBC dan antara kawasan industri terintegrasi, yaitu MIP dan VIP. Peluang ekspansi ke produk turunan bernilai tambah tinggi seperti katoda, sel baterai, dan precursor. Lalu ada tantangan, ketidakpastian kebijakan, dan negosiasi panjang, contohnya mundurnya LG Energy Solution pada tahun 2025. Tekanan geopolitik dan tarif dagang termasuk tarif resiprokal terhadap produk Indonesia. Isu lingkungan seperti deforestasi, limbah tailing smelter, dan tuntutan standar ESG global. Dominasi investor Tiongkok memicu kekhawatiran ketergantungan dan keseimbangan geopolitik. Lalu yang terakhir, fluktuasi harga nikel dunia yang mempengaruhi kelayakan proyek jangka panjang. Kesimpulannya, hilirisasi nikel dan ekosistem baterai EV adalah sektor investasi paling dinamis di Indonesia selama 5 tahun terakhir, didorong oleh kebijakan larangan ekspor dan cadangan sumber daya terbesar di dunia. Yang kedua, investasi hilirisasi tumbuh pesat sekitar 407,8 triliun di tahun 2024 menjadi 584,1 triliun di tahun 2025, yaitu naik sekitar 43,3%, menjadi motor utama realisasi investasi nasional. Investor asing utama yaitu CATL, Vale Wayofort, sebelumnya LG, membawa modal, teknologi, dan akses pasar global, namun juga membawa risiko negosiasi, negosiasi, negosiasi dan ketergantungan geopolitik. Yang keempat, ke depan keberlanjutan investasi bergantung pada kepastian regulasi standar lingkungan dan diversifikasi mitra untuk menjaga daya saing jangka panjang. Sekian presentasi dari saya, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.